Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan kembali dengar firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang datang kepada kita semakin mendewasakan kerohanian kita di hari-hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur malam ini masih ada perkataan-perkataan-Mu yang dapat kami dengar melalui firman Tuhan. Karena itu, mari berkati tanah hati kami untuk kami dapat mendengar, menikmati, dan melakukannya. Urapan-Mu ada atas kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, malam hari ini saya memberikan tema tanggung jawab orang yang dewasa rohani. Secara umum, tanggung jawab memiliki pengertian keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Jadi kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut atau dipersalahkan. Pengertian berikutnya menerima beban. Dewasa, matang, dalam pikiran, dalam pandangan. Dewasa fisik, seseorang belum tentu menunjukkan dewasa rohani. Karena kedewasaan rohani seseorang bukan diukur dari lamanya kekristenan, melainkan mempunyai keyakinan yang teguh dalam iman kepada Kristus dalam melakukan kebenaran. Sekalipun menghadapi tantangan dan bersedia mengemban tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dewasa rohani seseorang juga apabila ia mau terus-menerus dibaharui dan semakin bertumbuh ke arah Kristus. Paling tidak, ada 4 tanggung jawab orang dewasa rohani yang dapat kita lihat dalam Filipi pasal 4 ayat 10-13. Paling tidak ada 4 tanggung jawab orang dewasa rohani yang dapat kita lihat dalam Filipi pasal 4 ayat 10-13. Demikian firman Tuhan. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita lihat tanggung jawab orang dewasa rohani yang pertama dalam ayat yang 10. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan. Yang pertama adalah memberikan pengharapan. Sebelum Paulus mengakhiri suratnya dengan salam dan berkat kepada jemaat Filipi, ia memberikan perhatian kepada mereka. Sukacita Rasul Paulus bukan karena apa yang diterima, tetapi karena pikiran dan perasaan jemaat Filipi bertumbuh kembali kepada Kristus. Makanya ia katakan, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan. Sekalipun Paulus hanya menuliskan pesannya melalui surat,
namun ia mampu memberikan pengharapan bahwa dia bersuka cita. Orang percaya yang dewasa rohani harus mampu memberi dampak yang baik di tengah keadaan-keadaan hari-hari yang sukar ini. Mampu memberikan pengharapan, mampu memberikan semangat. Yang kedua, dalam ayat yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mencukupkan diri, tanggung jawab yang kedua. Terjemahan lain, cukup ini aku telah belajar untuk merasa puas. Rasul Paulus belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Rahasia kepuasan hati adalah dengan menyadari kalau keadaan kita sekarang ini semuanya hanya karena Tuhan yang telah memberinya kepada kita. Jadi kalau Tuhan yang sudah memberikannya kepada kita harus belajar puas, belajar cukup dengan apa yang ada pada kita. Dalam ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Rasul Paulus memahami bahwa dia tidak selalu ada dalam kelimpahan, melainkan ia pernah mengalami penderitaan, kelaparan. Namun ia tidak menekankan kepada kekurangan yang ia miliki, tetapi mampu mencukupkan diri dalam segala keadaan dengan apa yang ada pada dirinya. Tidak memaksakan diri. Biarlah hari-hari yang sukar ini kita sebagai jemaat Tuhan yang semakin hari dibawa kepada kedewasaan itu untuk kita belajar mencukupkan diri dengan keadaan kita. Tidak memaksakan diri. Tanggung jawab yang ketiga. Masih di ayat yang ke-12. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Apa yang dapat kita lihat untuk yang ketiga di ayat ini? Mampu beradaptasi. Ya, dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang sedang terjadi. Paulus bisa tetap menyesuaikan dirinya dengan segala keadaan. Makanya dikatakan dia tahu apa itu kekurangan. Dia tahu apa itu kelimpahan karena dia sudah ada di dalamnya. Saat kekurangan, saat direndahkan, dalam keadaan hina, dalam kelimpahan, dia pernah ada di sana. 2 Korintus 11 ayat 27. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia tidak mementingkan dirinya. Dia mementingkan kepentingan
jemaat, sekalipun dia harus berjerih lelah, sekalipun dia harus bekerja berat. Dia mampu menyesuaikan dirinya dengan keadaan situasi yang sedang terjadi. Yang keempat, dalam ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tanggung jawab yang keempat adalah memiliki keyakinan. Yakin apa? Bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Paulus mempunyai keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya dapat ditanggung bukan karena kekuatannya, tetapi karena ada Dia, ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Miliki keyakinan yang sepenuh-penuhnya kepada Kristus untuk kita dapat mengalami kekuatan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Jadi dalam ayat yang sudah kita baca, paling tidak ada 4 hal tanggung jawab orang yang dewasa rohani. Yang pertama, memberi pengharapan. Yang kedua, mencukupkan diri. Yang ketiga, mampu beradaptasi. Yang keempat, memiliki keyakinan yang teguh kepada Dia. Demikian renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami semuanya supaya kami menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang semakin dewasa di dalam Engkau. Ada tanggung jawab yang harus kami pikul sebagai anak-anak Tuhan. Tolong kami semuanya supaya berkat-Mu ada atas kami malam ini. Yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Tuhan teguhkanlah kami setiap hari supaya kami menjadi kuat di dalam Engkau. Kami menikmati kekuatan kuasa-Mu. Berkati kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.